Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bu Silvi dan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi kami yaitu difusi di berbagai geometri. Selamat menyaksikan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Difusi Unsteady State pada berbagai geometri. Next. Baik, selanjutnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Davin Aufaristi, kemudian ada Muhammad Tegar Pranurian, selanjutnya ada Jenny Ameliawati, kemudian ada Ahmad Miftahuddin, dan juga ada Naufal Yuda Utama. Next. Baik, bahasan yang pertama yakni pengertian dari difusi yang akan disampaikan oleh Muhammad Tegar Pranurian. Terima kasih. Silakan Muhammad Tegar. Terima kasih Saudari Jenny. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang difusi. Nah, difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kemudian, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu 1. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikelnya, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kemudian yang kedua, ketebalan membran. Nah, semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas areanya, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, yaitu jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu suhu. Semakin tinggi suhunya, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Nah, kemudian difusi itu dibagi menjadi dua, yaitu unsteady state dan steady state, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Miftahuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Tegar. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang apa sih itu difusi steady state dan apa itu difusi unsteady state. Nah, oke, mungkin bisa di next slide. Nah, difusi steady state adalah difusi keadaan tunak atau dalam keadaan tetap. Bentuk difusi yang berlangsung dengan laju konstan. Di sini, jumlah mol partikel yang melintasi antar muka tertentu adalah konstan terhadap waktunya. Kemudian, apa sih difusi unsteady state? Apa itu difusi unsteady state atau bisa kita sebut dengan difusi dengan keadaan tidak tetap? Nah, difusi keadaan tidak tetap itu adalah bentuk difusi di mana laju difusi merupakan fungsi waktu. Ini berarti laju difusi bergantung pada waktunya. Nah, ini ada keterkaitannya terkait hukum Fick. Hukum Fick 1 dan hukum Fick 2. Di mana hukum Fick 1 berbunyi, hukum pertama Fick menyatakan bahwa laju difusi merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi. Kemudian bunyi hukum Fick kedua itu menyatakan bahwa difusi atom pada kedalaman tertentu merupakan fungsi waktu. Nah, hukum Fick 1 ini merupakan
penerapan dari eh, difusi steady state, dan buku Fig 2 merupakan bentuk penerapan dari difusi unsteady state. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Jenny Amelia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu adalah perbedaan dari difusi steady state dan difusi unsteady state. Berdasarkan pemaparan dari pengertian dari kedua jenis divisi ini, dapat diambil kesimpulan bahwasanya perbedaannya yaitu pada lajunya, di mana steady state terjadi pada laju yang konstan, sedangkan pada unsteady state terjadi pada laju yaitu fungsi waktu. Nah, apa artinya? Di sini dituliskan dengan dc per dx sama dengan konstan, dan juga dc per dt sama dengan 0, di mana di sini dc merupakan perubahan konsentrasi dan dx adalah jarak. Jadi diartikan bahwasanya laju perubahan konsentrasi dengan jarak sama dengan konstan, sedangkan perubahan konsentrasi dengan periode waktu sama dengan 0. Sebaliknya, untuk unsteady state, dc per dx sama dengan berubah terhadap waktu atau tidak konstan, sedangkan dc per dt-nya sama dengan bukan 0. Next. Baik, selanjutnya adalah rumus yang akan disampaikan oleh Davin Aufaristi. Silahkan, Davin. Terima kasih saudari Jenny. Selanjutnya kita memasuki rumus atau formula di mana di sini kita akan mencari laju difusi pada unsteady state. Yang pertama, ini kita akan ketahui dulu apa sih rumusnya. Nah, rumusnya itu NaX sama dengan min DAB dikali DCA per DX. Di mana untuk NaX ini adalah laju difusivitas total. Lalu untuk yang DAB adalah koefisien difusivitas, itu dilihat dari titik A ke titik B. Yang ketiga ada DCA, ini adalah konsentrasi di titik A. Nah, untuk konsentrasi ini tergantung apa yang diketahui ataupun apa yang ditanya dari soalnya. Kalau misalnya di soal ditanya titik A, maka yang dimasukkan adalah konsentrasi di titik A. Begitu pula jika yang ditanya itu di titik B, maka yang dicantumkan juga di titik B. Dan yang terakhir itu di sini adalah dx. Dx ini adalah panjang. Yang dimaksud panjang di sini adalah jarak di mana terjadinya proses difusi unsteady state ini. Next. Nah, kita masuk ke materi inti, di mana di sini kami membahas tentang proses difusi unsteady state di berbagai geometri. Nah, pada umumnya ini kita akan membahas 3 jenis bentuk geometri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sphere atau bola. Yang kedua, infinite slab. Infinite slab ini bisa kita sebut juga sebagai lempengan. Dan yang terakhir itu adalah infinite cylinder atau silinder. Lanjut. Yang pertama, kita masuk ke bentuk geometri. Yang pertama itu ada sphere atau bola. Jadi sphere ini adalah suatu bentuk geometri di mana bentuk ini memiliki sudut yang mencakup semua arah. Tentu saja dengan jari-jari yang sama panjangnya apabila diukur pada semua bagian. Yang kedua itu adalah infinite slab atau lempengan. Jadi infinite slab adalah suatu lempengan yang memiliki panjangnya tidak terbatas. Dan juga bentuk ini memiliki
ketebalan tertentu. Dan yang terakhir, infinite cylinder atau tabung. Sedangkan infinite cylinder ini adalah suatu silinder yang memiliki panjang tidak terbatas dengan batasan luas penampang lingkaran yang memiliki jari-jari. Next. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Noval Yuda Utama. Pada Yuda, silakan. Oke, terima kasih Saudara Davin. Baiklah, saya ambil alih. Untuk mengenai secara umum perpindahan massa atau difusi untuk massa konsentrasi rata-rata dalam tiga geometri yang telah dijelaskan oleh Saudara David adalah menggunakan grafik transfer massa yang telah dijelaskan dalam suatu sumber tentang mass transfer operation karyanya Trebal tahun 1968. Seperti dilihat di grafik ini, kita bagi per komponennya, di mana kita lihat ada garis batasan-batasan geometrinya itu sendiri. Sesuai dengan steady state, setiap batasan pasti akan memiliki fungsinya masing-masing. Di mana kita lihat di infinite slab, ada infinite cylinder dan sphere. Dan untuk bujur Y dan bagian X akan saya jelaskan. Mohon slide selanjutnya. Seperti yang kita ketahui dari steady state memiliki suatu sebutan yaitu coefficient distribusi, di mana suatu konsentrasi itu akan melalui suatu fase di mana akan mengalami perubahan lah difusitasnya dalam melalui sesuatu. Contoh di Y atau dikenal sebagai E itu adalah coefficient distribusi di mana konsentrasi massa rata-rata akan dikurangkan dengan konsentrasi yang berada di permukaan, kemudian dibagi konsentrasi yang telah di dalam dikurang konsentrasi di permukaan. Nah, itu adalah koefisien distribusi atau juga dikenal seperti konsentrasi di boundary di steady state karya Gian Complice. Kemudian grafik yang melintang adalah mass transfer Fourier dalam angka Fourier atau perpindahan massa di mana itu diformulasikan menjadi dt per x1 kuadrat, di mana d itu sendiri adalah difusitas massa, di mana memiliki setiap massa itu memiliki karakteristiknya masing-masing, itu difusitasnya, dan t adalah waktu di mana perpindahan massa tersebut dalam waktu tertentu, sedangkan x1 kuadrat merupakan karakteristik dari dimensi geometri tersebut. Ya, kita pikir kayak 3 dimensi. Selanjutnya. Baik, masuk contoh soal. Dapat kita lihat dari contoh soal ini bahwa seorang menggunakan garam untuk mengawetkan sepotong 4,8 mm daging salmon. Biasanya daging salmon ini dipotong seperti slab atau lempengan lah. Maka salmon ini akan termasuk infinite slab. Kemudian konsentrasi garam pada permukaannya adalah 0,533 kg per kilogram salt free salmon. Kayaknya mau buat sushi. Ya, dari kata-kata ini dapat terlihat adalah CM atau massa rata-rata awal CMA. Kemudian konsentrasi awal adalah 0,012 kg per kilogram SFS, yaitu di mana secara umum adalah konsentrasi yang ada di dalam ikan salmon tersebut. Nampaknya jika difusitas massa D dalam otot salmon adalah 8,78 kali 10 pangkat minus 11 meter kuadrat per second. Nah, itu difusitas dari garamnya. Tentukan waktu yang diperlukan massa tersebut konsentrasi rata-rata mencapai 0,4 kg per kilogram SFS. Nah, mari kita lihat penyelesaian.
Kita menggunakan grafik seperti tadi, kita cari CMA, yaitu massa konsentrasi rata-rata 0,4, CM yang di permukaannya 0,533, dan CI yang di dalam ikan konsentrasi 0,012. Dikurang yang di permukaannya lagi 0,533, dan didapatkanlah koefisien distribusi dari garam dalam ikan salmon tersebut 0,255. Nah, 0,255 tersebut adalah dari Y. Kita akan tarik itu mencapai batasan dari infinite slab itu, dan kita tarik ke bawah ke bujur X-nya, dan akan didapatkan mass transfer Fourier selanjutnya, yaitu 0,49. Dan dari 0,49 itu kita dapat mencari waktunya, di mana kita putar balik rumusnya, di mana akan menjadi T sama dengan 0,49 dikali X1 kuadrat dibagi D, atau difusitas, sama dengan 0,49 dikali 2,4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat per 8,78 kali 10 pangkat min 11. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut tadi dan ke dalam formula tadi, akan menghasilkan 3,214 kali 10 pangkat 4 second. Dan ya, seperti biasa, kita kan umumnya kan ingin mendengar waktu dalam jam ya, dalam mengawetkan sesuatu. Maka kita ubah jadi jam, menghasilkan 8,92 jam. Ya, lama sekali untuk mengawetkan. Oke, ini penyelesaiannya. Baik, terima kasih Naufal Yuda, dan juga terima kasih kepada kelompok 2 atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menggunakan jasa ruang mahasiswa.